Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman KLC semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlimpahkan rezeki dan keberkahan. Teman-teman, di video kali ini saya mau ajak teman-teman untuk mengenal lebih jauh anggrek tanah spesies yang satu ini. Ini adalah anggrek Paius tankervilleae. Nama anggrek ini berasal dari kata Yunani paios yang berarti kehitaman. Ini mengacu pada perhiasan bunganya yang berwarna coklat gelap. Sedangkan Tankervilleae merupakan nama seorang perempuan Inggris, Lady Emma Tankerville. Karena jasanya mengumpulkan tumbuh-tumbuhan dari negara asing sehingga anggrek jenis ini bisa dikenal oleh bangsa Eropa. Menurut informasi dari Kew Botanic Gardens, anggrek ini adalah anggrek dari daerah tropis yang pertama kali mekar di Eropa. Ciri khas anggrek ini selain warna bunganya yang kehitaman, juga posisi kuntum bunganya cenderung menunduk ke bawah, seperti orang yang sedang malu. Habitatnya tersebar di dataran rendah sampai dengan ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Di alam, anggrek ini sering ditemukan tumbuh di padang rumput dan juga di hutan yang terbuka, sehingga dapat dikatakan bahwa anggrek ini termasuk jenis yang menyukai cahaya terang. Daerah penyebaran anggrek ini adalah India, Sri Lanka, Burma, Thailand, Cina, Jepang, Indonesia, Papua New Guinea, dan Australia. Di Indonesia sendiri, daerah penyebarannya meliputi Sumatera, Jawa, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian. Anggrek Paius tankervilleae ini merupakan anggrek tanah yang mempunyai batang berupa umbi semu pendek yang berruas-ruas, kira-kira 2,5 sampai 6 cm panjangnya, yang dibungkus oleh upi daunnya. Umbi semu ini biasanya besar, tebal, merumpun. Daun tumbuh pada umbi semu. Tulang daun besar bentuk lanset panjang mencapai 100 cm, lebar 20 cm. Untuk tangkai bunganya tegak ke atas, muncul dari pangkal umbi semu, tinggi dapat mencapai 150 cm. Bunga berbentuk tandan terletak di ujung tangkai, jumlah berkisar antara 10 hingga 25 kuntum. Perhiasan bunga terdiri atas kelopak dan mahkota. Kedua-duanya berbentuk lanset dengan ujung yang runcing, melebar ke arah samping dengan bibir terletak di tengahnya. Bunga menggantung ke arah bawah. Kelopak dan mahkota bunga Paius tankervilleae berwarna putih pada bagian punggungnya dan berwarna coklat kemerahan di bagian dalamnya. Bibir bunga atau labellum menggulung seperti trompet melingkari tugunya atau kolom. Bagian ujung menggeriting, berwarna kuning di bagian luar dan bagian dalam berwarna merah tua. Ukuran kelopak dan mahkota bunganya hampir sama. Biasa kita sebut sepal dan petal ya teman-teman, tetapi mahkotanya sedikit lebih ramping dibandingkan kelopaknya. Panjang kelopak bunga kira-kira 6 cm, sedang mahkotanya lebih pendek. Diameter bunga kurang lebih 10 hingga 12 cm. Lebar perhiasan kurang lebih 1,2 cm. Bunga mekar secara beruntun dari yang satu ke yang lain. Apabila bunga yang di bawah telah layu, maka yang di atasnya baru mekar, tetapi tidak persis satu persatu mekar.
Masa mekar untuk setiap kuntum bunga berkisar antara 1 sampai 3 hari. Jadi untuk seluruh satu tangkai bunga dapat mencapai 2 hingga 3 minggu untuk satu periode mekar bunga, tergantung pada jumlah kuntum bunganya. Aroma bunga sangat lembut, tidak terlalu semerbak. Di Indonesia, jenis anggrek ini tidak mengenal musim berbunga, sehingga dapat berbunga sepanjang tahun. Tetapi setiap tanaman apabila sudah berbunga akan mengalami masa istirahat atau masa dorman, dan bunga akan muncul kembali setelah beberapa waktu. Umumnya dalam satu rumpun, bunga akan muncul dari umbi tanaman yang berbeda secara bergantian. Bahkan kadang-kadang bunga muncul dari beberapa umbi secara serentak. Teman-teman, anggrek Pius Tankerville ini saya rawat di bawah naungan pohon yang tinggi. Jadi di sini agak terhalangi cahayanya ya. Untuk sinar langsung itu hanya dapat pada waktu pagi hari. Kemudian pada siang hari dia terlindung oleh pohon-pohon yang ada di atasnya. Di sini saya tanam dengan menggunakan media tanam humus dari daun bambu. Bukan daun bambu yang masih baru ya teman-teman, tapi humusnya. Daun bambu kering yang sudah mulai hancur. Jadi unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman itu banyak terdapat di sini. Insya Allah untuk humus daun bambu ini dia sangat membuat tanaman lebih subur. Teman-teman KLC, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan juga share. Terima kasih juga untuk kritik dan saran positif dari teman-teman semuanya. Sampai di sini dulu, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.